warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan aplikasi SIM Inventaris Sekolah. Kita langsung saja ke admin. Di dalam SIM Inventaris Sekolah ini ada 4 user, yaitu ada admin, pembimbing, PJ ruangan, dan bukan PJ. Dalam artian bukan PJ ini adalah guru biasa. Kalau pembimbing ini ibaratkan wali kelasnya, dan PJ ruangan ini adalah penanggung jawab ruangan. Dan masing-masing dari pembimbing dan PJ ruangan ini bisa memiliki 2 tanggung jawab, seperti itu. Kita langsung saja ke data master. Nah, ini penginputan barang, pengedit, pengelolaan barang ada di sini. Jadi kalau misalnya menambah, mengedit, ini udah bisa. Kita insert satu. Misalnya penggaris. Kode barangnya misalnya. Kategorinya perkakas, satuannya unit. Jumlahnya 50. Nah, jadi setiap penginputan ini langsung muncul QR code-nya di sini, tinggal dipencet. Ini ada ya QR code papan tulis misalnya. Oh ya, untuk data table ini saya sudah menggunakan data table server side. Jadi kalau misalnya datanya banyak, ini tidak akan lemot. Edit, ada QR code-nya juga. Saya akan ngambil yang papan tulis. Kita download. Oke, udah ya. Kita close. Ini ada ruangan. Ruangan ini ruangan untuk belajar. Jadi misalnya 2019 wali kelasnya ini, penanggung jawabnya ini gitu. Bisa ditambah, bisa diedit, di kategori juga sama. Ada mebel, elektronik perkakas yang tadi kita ambil data kategorinya. Lanjut ke data pengguna. Ada admin. Ini admin seperti ini. Ada pembimbing seperti ini. Ada penanggung jawab ruangan dan bukan penanggung jawab ruangan. Kita langsung ke fitur utama. Sebelumnya kita open barangnya dulu ya, supaya teman-teman bisa lihat apakah jumlahnya ini berkurang atau tidak. Kita langsung tambah. Nama Ramdhani S. Saya pilih bangku deh. Bangku awalnya 75 sama meja. Saya pinjam 2. Tanggal hari ini, tanggal selesainya besok. Oke, masuk ya. Jadi ini saya menggunakan multiple insert. Nah, fungsi keranjang ini adalah untuk make sure kalau data yang diinput itu sudah yakin atau belum. Jadi kalau belum yakin bisa dihapus ataupun diedit seperti itu. Soalnya di data peminjaman ini tidak ada fitur hapus. Jadi kita langsung masukkan semua data ya. Nah, setelah dimasukkan semua data, ini akan kosong. Dan di sini tadi mejanya 70, bangkunya 75, ini akan berkurang menjadi 73 dan 68. Nah, seperti ini. Lalu data yang udah kita input tadi langsung masuk ke sini. Nah, ini dia, ada 2, Ramdhani S, Ramdhani S. Kalau misalnya dikembalikan tinggal pencet bangku ya. Bangku akan kembali menjadi 75. Nah, jadi 75 lagi. Oke. Ini bisa export Excel juga. Kita coba. Nah, untuk export Excel ini udah sesuai sama data-data yang ada. Dan ini ada 10 data. Kita cek di sini apakah ada 10 data atau tidak. Ya, 10. Sama ya, sesuai.
sama yang tadi, yang di sini ada statusnya sudah dikembalikan maupun belum dikembalikan. Oke, kita lanjut ke barang ruangan. Barang ruangan ini adalah penginputan barang untuk ruangan. Jadi misalnya ruang 219 butuh A, barang A, butuh barang B, dan lain-lain. Bisa input di sini. Saya akan pilih ruangan 219. Saya pilih bangku. Dan ini saya pilih meja. Saya input 10-10. Bangku dan meja 68 dan 75. Oke. Nah, kalau masih di keranjang, barang ini belum berkurang sama sekali. Ini masih tetap sama. Tetapi pada saat sudah dipencet ini, nah, sudah masuk ya. Ini akan berkurang 10-10 masing-masing yang tadi. Nah, 2 ya. Iya, 10. Tadi kan 75. Sekarang jadi 65. Kita lihat. Kenapa tadi yang meja tidak berkurang? Karena di 219 ini sudah ada meja. Jadi tidak bisa menginput 2 kali, seperti itu. Jadi kalau misalnya udah nginput, ya udah gitu, nggak boleh input lagi. Jadi yang masuk itu cuma bangkunya aja. Barang keluar. Barang keluar ini adalah barang untuk guru misalnya. Misalnya guru butuh sesuatu, bisa minjam di pihak inventaris. Misalnya saya minjem ngambil meja 10, bangku juga 10. Penerima guru matematika. Keluarnya hari ini disimpan. Oke, terinput. Ini langsung masukkan semua data. Oke, data berhasil diinput dan di sini juga bakal berkurang, jadi tadinya jadi 55 dan 58 ya. Sama ya, sesuai. Oke. Ini akan masuk ke data keluar. Data keluar ini data yang sudah diinput dari keranjang. Jadi ini adalah detail-detailnya. Nah, ini tadi sudah masuk ya. Ini bisa ekspor juga sama seperti tadi. Keranjang masuk. Keranjang masuk ini adalah untuk pemasok barang yang ada di sini. Kita input. Saya pilih bangku aja deh. Jumlahnya 5, harganya misalnya 120.000. Oke, jadi 600.000. Nama tokonya toko 1, Tura, Sumber Bos. Simpan. Nah, setelah disimpan, ini langsung masukkan semua data. Dan pada saat masukkan semua data, otomatis yang di bangku ini bertambah 5, jadi 60. Seperti itu. Langsung masuk ke data masuk. Nah, ini dia. Sesuai ya. Ini keranjang barang rusak. Ini saya hapus dulu ya. Ini semuanya sudah menggunakan suite alert dan data table server side agar tidak lemot. Rusak dalam ini dalam artian keranjang yang di ruangan. Data barang ruangan sini. Nah, ini dia. Saya akan input 219, bangku dan meja. Bangkunya aja deh, biar cepet ya. Bangkunya aja kita input 5. Ini ya, bangku 10 jumlah baiknya. Pada saat masukkan semua data berhasil diinput, dan di sini jumlah rusaknya jadi 5, seperti itu. Nah, langsung data-data tadi tuh masuk ke sini. Nah, ini dia. Ini bisa diedit maupun di checklist. Kita checklist aja. Status telah diupdate, berarti statusnya sudah diperbaiki. Kita lihat apakah masih 5 atau tidak. Sudah hilang ya. Jadi 10 dan 0. Oke, kita lanjut di barang rusak biasa. Nah, ini berhubungannya dengan data master yang barang. Nah, ini dia. Jumlah rusak.
kita input satu aja, misalnya meja deh 8. Langsung masukkan semua data. Data berhasil oke, selesai. Ini nah, jumlah rusaknya jadi 8. Oke, kita lanjut ke laporan. Untuk laporan semuanya sama. Ada masukkan tanggal awal, tanggal akhir. Oke, munculnya ini bisa diekspor juga. Sesuai ya. Jadi ada nama barang, jumlah, tanggal masuk sesuai. Oke, skip. Yang ini juga sama. Kita tes. Muncul lagi, langsung muncul export Excel-nya. Kalau misalnya tidak ada export Excel seperti ini, saya contohkan ya satu. Kalau misalnya tidak ada datanya, ini export Excel-nya tidak akan ada. Seperti itu. Yang peminjaman juga sama. Cuman di sini ada statusnya barang ruangan. Yang di barang ruangan misalnya pilih ruangan 219. Nah, ini akan ada barang rusak luar. Sama ya, status rusak dalam. Sama juga. Oke. Kita ke dashboard lagi, kita langsung berganti menjadi pembimbing. Bentar ya, kita cek dulu. Kita akan menggunakan pembimbing 2 yang itu sesuai dengan ruangannya. Pembimbing 2 itu di 221. Oke, kita langsung logout. Nah, ini dia dashboard pembimbing ataupun wali kelas, sama aja ya. Nah, ini dia barang ruangannya ada berapa. Dan di sini kita input barang rusak. Oke. Ini saya akan menggunakan port yang berbeda agar bisa login dengan menggunakan 2 user ya, kawan-kawan. Oke, langsung login lagi kan. Kita menggunakan admin lagi di port yang berbeda. Kenapa bisa? Karena di sini localhost, di sini 127, jadi berbeda. Jadi sessionnya juga beda. Jadi aplikasinya bisa dijalankan di 2 port dalam 1 laptop. Oke, kita ke barang ruangan. Kita cek papan tulis itu yang mana sih tadi? Nah, untuk QR code-nya kan tadi saya sudah ada ya. Papan tulis di 223. Oke, kita langsung aja. Oke, ini dia QR code-nya. Saya akan coba scan. Oke, langsung muncul ya. 123 kodenya, nama barangnya papan tulis. Kita akan masukkan jumlahnya 5. Ini ada berapa? Ada 10, kita akan masukkan 5, ruangan 223. Oke, data sukses. Dan ini yang tadi kita input langsung masuk ke sini. Pembimbing 2, papan tulis, jumlah rusak, dan lain-lain. Nah, pada saat tanpa scan ya ini menggunakan Ajax. Misalnya kategorinya perkakas yang muncul penggaris, misalnya elektronik yang muncul bangku, ya. Mebel yang muncul papan tulis, misalnya seperti itu. Mau scan dan tanpa scan juga bisa. Ini juga sama. Ini juga akan masuk ke barang yang ada di sini. Nah, ini dia. Papan tulis jumlah rusaknya 5 ya, tadi kita input lagi coba. Masuk 123, papan tulis jumlahnya 5, misalnya kita tambahkan. Ini langsung masuk ke keranjangnya. Mana ini? Sorry.
keranjang barang rusak keluar. Oke, di sini dia. Nah, ini dia masuk ya, rusak keluar seperti itu. Penanggung jawab ruangan, kita akan coba login. Selain itu ada fitur ganti password juga jika kawan-kawan ingin ganti password. PJ1, saya passwordnya tadi saya ubah menjadi PJ doang. Bisa pas setelah diganti. Nah, ini dia. Ini penanggung jawab keuangan yang tadi. Ini dia mempunyai dua ruangan yang ditanggung jawab sama dia. Oleh karena itu yang muncul 219 dan 220. Untuk fitur sama, dia mau input barang rusak dalam ruangan, luar ruangan juga sama. Kita skip. Kita masuk ke bukan PJ. Nah, di bukan PJ ini hanya bisa input doang dia. Hanya bisa input di luar ruangan juga, dalam ruangan juga dia cuma bisa input aja gitu. Nggak bisa melihat ruangan dia, soalnya kan dia tidak ada tanggung jawab untuk mengawasi atau ya mengawasi ruangan lah. Tidak ada dia. Oke, seperti itu aplikasi SIM Inventaris Sekolah. Jikalau ada pertanyaan silahkan komen. Untuk lebih lengkapnya lihat di deskripsi apa saja fitur-fiturnya yang tadi. Ya, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.